Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat yang dirahmati Allah, satu hal yang paling penting ketika kita ingin atau sedang menghafalkan Al-Quran adalah keyakinan bahwa kita bisa menghafalkan Al-Quran secara keseluruhan. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, ini hal yang paling fundamental sebetulnya modal kita untuk menghafal Al-Quran. Karena ketika keyakinan ini kurang, keyakinan ini luntur, maka pasti juga akan berpengaruh kepada semangat kita dalam menghafalkan Al-Quran. Maka keyakinan ini dari sebelum kita menghafal, saat kita menghafal, sampai selesai kita menghafalkan Al-Quran, sampai hafalan itu lancar pada pikiran, hati, dan lisan kita, maka keyakinan itu tidak boleh hilang sedikit pun. Nah, tapi yang kita lihat biasanya di lapangan, baik teman kita atau bahkan mungkin kita sendiri, seringkali itu terganggu keyakinan ini, keyakinan bahwa kita bisa menghafalkan Al-Quran secara sempurna, secara lengkap. Saat kita menjalani hafalan sejuz, 2 juz, sampai 10 juz, dengan waktu yang begitu lamanya, dengan pengorbanan yang sudah begitu banyak yang kita keluarkan, tapi kok cuma dapat segini, kata kita, bisa enggak 30 juz gitu. Kemudian ada perasaan bimbang dalam hati kita bahwa kita bisa mencapai 30 juz hafalan atau bahkan sampai mungkin. Udah setoran 30 juz, kok nggak mungkin, nggak lancar juga. Maka keyakinan ini yang tidak boleh hilang tadi itu. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini sahabat, kita akan membahas bagaimana caranya agar keyakinan bahwa kita bisa hafal lancar 30 juz Al-Quran itu tetap ada dalam hati kita sampai kapanpun. Cara pertama sahabat adalah kita jangan melihat diri kita sendiri. Jangan berpegang kepada diri kita sendiri. Tapi lihatlah Allah, berpeganglah kepada Allah. Karena kalau kita ngelihat diri kita sendiri, pasti kita nggak akan bisa. Karena kita sangat lemah sahabat. Jangankan Al-Quran 30 juz. Untuk ngapalin satu ayat saja, kalau kita berpegang kepada diri kita sendiri, kita pasti akan mudah loyo, mudah lemes nantinya. Capek kita, cepat capek kalau kita berpegang kepada diri kita sendiri. Tapi kalau kita berpegang kepada Allah, maka apa sih yang Allah nggak bisa? Jangankan cuma sekedar membuat kita hafal 30 juz, langit yang begitu luasnya saja, bumi yang begitu besar ini saja, mampu Allah ciptakan. Manusia yang begitu banyaknya ini saja mampu Allah ciptakan. Benda-benda langit yang begitu banyaknya saja, yang begitu besarnya saja, mampu Allah mengaturnya dengan begitu rapinya. Masa sih untuk memasukkan Al-Quran 30 juz itu saja ke dalam pikiran kita, Allah nggak bisa, nggak mungkin. Pasti Allah bisa. Maka saat kita lemes, saat kita goyah keyakinan kita bahwa apakah kita bisa hafal 30 juz, maka ingatlah kepada Allah. Serahkan urusan kita kepada Allah. Ingatlah Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ketika kita bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi urusan kita. Kenapa kemudian keyakinan kita tadi goyah? Kenapa kemudian kita mengalami begitu banyak hambatan? Karena kita kurang bertawakal kepada Allah. Kalau kita benar-benar yakin Allah mampu menghafalkan kita 30 juz Al-Quran, begitu mudahnya buat Allah membuat Al-Quran 30 juz itu ada di dalam pikiran dan hati kita. Maka bagaimanapun yang kita hadapi, tantangan, rintangan, nggak akan membuat kita lemes, nggak akan membuat kita loyo. Ini cara pertama sahabat. Berpegang terus kepada Allah. Maka doanya bagus sekali kan yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata aini. Wahai yang zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan
perbaiki kondisiku keseluruhannya dan jangan biarkan aku berpegang kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata pun jangan. Jangan ada satu detik pun waktu kita menganggap bahwa kita yang bisa. Tapi semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. At-Takwir 29 ini. Ini cara yang pertama sahabat, agar keyakinan kita jangan sampai luntur, jangan sampai goyah. Maka pandang selalu Allah, lihat selalu Allah, berpegang selalu kepada Allah. Cara yang kedua, sahabat, maka kita melihat kekuasaan Allah yang begitu hebatnya di alam semesta ini tadi. Kalau Allah mampu menciptakan semuanya dengan begitu indah, dengan begitu teraturnya, maka Allah sangat mampu juga memasukkan Al-Quran 30 juz itu ke dalam pikiran dan hati kita. Sangat mudah itu buat Allah. Kalau kita lihat terus nih kekuasaan Allah yang ada di, kalau tadi kan ngelihat Allahnya yang mampu memasukkan, atau kita berpegang kepada Allahnya. Nah ini kita lihat kekuasaan Allah nih. Dari yang besar sampai yang kecil. Kita lihat, kita perhatikan terus. Maka amat gampang itu buat Allah memasukkan Al-Quran itu ke dalam pikiran dan hati kita. Kita lihat, perhatikan, kita berada di pantai, kita lihat laut yang begitu luasnya. Atau kita lihat nih binatang-binatang melata yang ada di bumi, cacing aja yang begitu kecilnya, semut. Atau bahkan yang tidak terlihat mata saja, binatang yang bersel satu saja Allah sanggup ngasih makan mereka semuanya. Masa sih Allah tidak sanggup memasukkan Al-Quran ke dalam pikiran dan hati kita? Itu sangat sanggup buat Allah. Nah yang ketiga lagi caranya sahabat, untuk kita jangan luntur goyah keyakinan ini adalah kita membaca, kita mendengarkan cerita-cerita mereka yang menghafalkan Al-Quran, perjuangan mereka yang menghafalkan Al-Quran. Tidak semuanya mereka yang hafal Quran itu mulus perjalanannya tidak. Ada begitu banyak cerita yang bisa kita dapatkan, baik di dunia maya sampai di dunia nyata, baik teman kita sendiri ataupun teman orang lain, yang cerita menghafal mereka itu begitu inspiratif, dan mereka bisa. Mereka semua bisa, dari yang berkebutuhan khusus, dari yang anak-anak sampai yang lansia, dari yang nggak bisa apa-apa, dari yang sangat sibuk sekali. Dengan begitu banyak cerita tadi itu, mereka semua bisa. Masa kita nggak bisa? Kita juga pasti bisa, karena kita sama seperti mereka yang hafal Al-Quran dari masa Rasulullah SAW sampai sekarang. Sama kita semuanya, kita punya kedua mata yang sama, kedua kuping telinga yang sama, kita punya pikiran juga sama. Masa mereka bisa, kita nggak bisa? Nggak mungkin. Pasti bisa juga kita dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah. Maka bacalah cerita-cerita inspiratif ini, dengarkanlah cerita-cerita inspiratif ini. Sampai dari orang yang nggak bisa sedikit pun ngaji, tapi saking pengennya ngapal Quran, sehari belajar ngaji, dari mengenal huruf dia, sampai kemudian belajar tajwid, sampai baru kemudian dia menghafalkan Al-Quran, dan bisa. Masa kita yang sudah bisa ngaji ini nggak bisa ngafal Al-Quran? Pasti bisa. Dari orang yang sangat sibuk, manajer, direktur, sampai kesibukannya bahkan bukan cuma sekedar dari pagi sampai sore, dari subuh sampai ke subuh lagi kesibukannya, tapi mereka bisa hafal Quran. Masa kita nggak bisa? Pasti bisa juga. Maka baca nih, kalau kita sudah mulai luntur, mulai goyah, mulai ada keraguan bahwa kita apa bisa menghafal Al-Quran, baca cerita-cerita mereka tadi itu. Perjuangan-perjuangan mereka yang tidak semuanya tadi menghafal Al-Quran itu dengan lancar, dengan mudah, tapi penuh perjuangan. Dan alhamdulillah saya sendiri dengan kondisi keterbatasan penglihatan, dengan kesibukan juga waktu itu ketika menghafalkan Al-Quran, dengan kondisi lingkungan yang tidak mendukung, alhamdulillah Allah berikan hafalan itu buat saya. Maka saya yakin, sebagaimanapun kondisi orang,
Kalau memang dia benar-benar bertekad dan dia benar-benar minta sama Allah, Allah akan kasih kepada orang itu hafalan Al-Quran 30 juz. Ini yang ketiga caranya sahabat. Karena dengan Rasulullah SAW sendiri saja, Allah mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Surat Hud ini, bagian yang terakhir. Dan setiap kami menceritakan kepadamu dari cerita-cerita para rasul. Untuk apa? Ma nusabbitu bihi fuadak. Untuk menetapkan hatimu, menguatkan hatimu. Bahwa yang engkau hadapi pada hari ini, halangan rintangan perjuangan yang kau hadapi hari ini sudah dihadapi juga orang-orang yang sebelummu. Rasulullah SAW pribadi yang begitu kuat kokohnya saja, Allah kuatkan dengan cerita-cerita para nabi dan rasul. Agar beliau tetap dengan keteguhannya, maka kita juga butuh seperti itu. Butuh cerita-cerita yang orang semisal kita juga menginginkan seperti apa yang kita inginkan juga, dan mereka bisa. Maka apa kita tidak bisa? Pasti bisa juga dengan izin Allah, sahabat. Apalagi dengan kondisi dunia sekarang ini yang begitu gampangnya kita mencari informasi. Kalau sudah mulai luntur, goyah nih semangat kita, searching lah, carilah cerita-cerita itu. Maka pasti akan tergugah hati kita mendengarkan perjuangan mereka yang sampai anak kecil balita saja bisa hafal Quran. Masa kita yang sudah dewasa nggak bisa hafal Quran? Pasti bisa, insya Allah dengan izin Allah. Ini yang ketiga. Nah, yang keempat, sahabat, kuatkan kemudian tekad kita bahwa kita bisa menghafal Al-Quran dengan memprovokasi diri kita sendiri. Bikin tulisan di kamar kita kah, di ruang tamu rumah kita kah. Bikin tulisan bahwa kita insya Allah, nama kita siapa? Misalnya nama saya Rahmatullah, insya Allah saya Rahmatullah hafal 30 juz Al-Quran pada tanggal 20 Maret 2021 misalnya. Bikin tulisan di rumah kita seperti itu. Kalau kita mulai goyah, mulai luntur, nih, lihat tulisan itu. Dan setiap pagi kalau perlu kita membaca tulisan itu dengan suara yang kencang. Dengan pandangan yang lurus, kita lihat tulisan itu. Kemudian kita katakan, insya Allah saya Rahmatullah hafal 30 juz Al-Quran pada 22 Maret 2021. Insya Allah. Ulang-ulang seperti itu. 9 kali ulang seperti itu setiap pagi. Dengan suara yang kencang. Biar aja orang lain menganggap kita mungkin agak konslet atau kayak gimana, nggak masalah. Yang penting dengan ini, insya Allah akan mengokohkan hati kita. Akan menguatkan hati kita. Bahwa kita bisa hafal Quran dengan izin Allah pada tanggal yang sudah kita tetapkan itu. Tiap hari, diulang tiap pagi. Selain tulisannya juga tadi kita tulis pampang besar di karton, jangan ditulis di kertas buku tulis itu ya, kecil banget, nggak kelihatan, karton. Tulis pakai spidol. Kemudian ditempel di kamar kita. Kalau kita punya kamar pribadi kan, atau di ruang tamu atau di dapur, ibu-ibu misalnya sering di dapur, silahkan tempel di tempat yang sering kita lihat. Kemudian setiap pagi baca tulisan tadi dengan suara yang kencang, dengan berteriak bahkan, insya Allah saya hafal 30 juz Al-Quran pada 22 Mei 2022. Insya Allah saya hafal 30 juz Al-Quran pada 22 Mei 2022. Insya Allah saya hafal 30 juz Al-Quran pada 22 Mei 2022. Kencang kita mengatakan itu. Maka insya Allah akan menguatkan nih, kita mengafirmasi diri kita bahwa kita bisa mencapai apa yang kita targetkan itu. Tapi ingat, semuanya tadi dengan izin Allah, bukan kemampuan diri kita sendiri. Karena kalau kemampuan diri kita sendiri, betapa banyak orang di luar sana yang sangat cerdas, yang IQ-nya tinggi, tapi berusaha ngapalin Quran nggak bisa selesai juga, karena Allah nggak nolong dia.
Tapi betapa banyak orang di luar sana yang bodoh, yang dibilangin orang bodoh, idiot lah, autis segala macam, tapi dengan izin Allah mereka bisa hafal Quran dengan begitu indahnya. Demikian dulu sahabat yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Bagaimana cara menguatkan keyakinan kita bahwa kita bisa hafal 30 juz Al-Quran dengan lancar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.